adik-adik, kembali lagi bersama saya, Profesor. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini, Profesor akan membahas tentang alat peraga IPA pengenalan dasar. Alat peraga IPA pengenalan dasar merupakan media pembelajaran yang sangat penting karena dapat membantu kita memahami konsep-konsep sains dengan lebih mudah, menarik, dan nyata. Melalui alat peraga IPA pengenalan dasar, pembelajaran tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dapat diamati dan dipraktikkan secara langsung. Di dalam video ini, kita akan mengenal apa saja alat peraga IPA pengenalan dasar, fungsi masing-masing alat, serta bagaimana alat tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi, pastikan adik-adik menyimak sampai akhir agar mendapat pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat. Sebelum melakukan percobaan, Profesor akan memperkenalkan bagian-bagian kotak alat. Setiap bagian dari kotaknya memiliki fungsi. Penutup kotak sendiri memiliki fungsi sebagai rangka penyangga papan demonstrasi. Papan demonstrasi terdiri dari dua bagian, yaitu papan tegak dan papan datar. Di dalam kotak terdapat buku panduan dan dua baki yang berfungsi untuk menyimpan alat-alat yang digunakan untuk melakukan percobaan. Untuk mengetahui alat-alat apa saja yang ada di dalamnya, Profesor akan memperkenalkan kepada adik-adik sambil melakukan percobaan. Nah, ayo kita mulai percobaan pertama, yaitu bentuk permukaan air dan manfaatnya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengamati bentuk permukaan air dan manfaatnya. Biasanya percobaan ini banyak dilakukan oleh para pekerja yang membuat bangunan. Sebelum bangunan dikerjakan, tanah diukur dan diratakan sedemikian rupa supaya bangunan dapat berdiri tegak dan rata. Pengetahuan perataan permukaan tanah dapat diukur dengan menggunakan prinsip sifat permukaan air yang selalu datar. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan adalah wadah serbaguna yang sudah diisi air, gelas kimia, Erlenmeyer, selang sedang, penggaris 30 cm, dan yang terakhir alat penyangga wadah. Setelah alat dan bahan tersedia, kita letakkan gelas kimia, Erlenmeyer, dan wadah serbaguna yang masing-masing sudah diisi air sebanyak 200 ml. Lalu miringkan air di masing-masing wadah dengan alat penyangga. Setelah itu kita amati sama-sama bentuk permukaan airnya. Apakah permukaan air mendatarnya sama? Ternyata permukaan air mendatarnya sama. Hal ini dikarenakan air dalam keadaan diam akan mencapai keadaan hidrostatik. Selanjutnya kita akan mengisi selang yang sudah kita sediakan tadi dengan air menggunakan siring 60 cm3 dan kita susun pada papan tegak dengan menggunakan pegangan selang sehingga menyerupai huruf U. Lalu kita akan ukur kedua bagian selang apakah tingginya sama. Sekarang kita simpan alat percobaan yang tadi. Lalu kita mulai dengan menempelkan pegangan selang ke papan peraga. Kemudian masukkan selang sampai membentuk huruf U. Dan yang terakhir, masukkan air ke dalam selang menggunakan siring. Setelah selang terpasang, sekarang kita ukur menggunakan penggaris. Ternyata tinggi airnya sama. Itu disebabkan selang saling terhubung dan berisi zat cair yang sama. Dalam kondisi seperti ini berlaku prinsip bejana berhubungan, di mana permukaan zat cair akan berada pada ketinggian yang sama meskipun bentuknya berbeda.
Nah, itu dia pembahasan dari percobaan pertama. Sekarang kita akan masuk ke percobaan kedua, yaitu volume dan berat air. Tujuan dari percobaan ini yaitu menggali konsep volume dan berat air. Volume adalah ukuran seberapa banyak air yang ada di dalam suatu wadah. Satuan volume yang sering kita gunakan antara lain liter dan mililiter. Sedangkan berat air adalah ukuran seberapa berat air tersebut dan biasanya dinyatakan dalam gram atau kilogram. Walaupun pengertiannya berbeda, volume dan berat air saling berhubungan karena semakin besar volumenya maka semakin besar pula beratnya. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan ini adalah meteran gaya, ember bertali, gelas kimia, dan penjepit serbaguna. Untuk mulai percobaannya, kita pasang penjepit serbaguna di papan peraga dan kaitkan meteran gaya ke penjepit serbaguna, lalu kita akan timbang untuk mengetahui berapa berat ember. Ternyata berat ember sebelum diisi air adalah 0,1 Newton. Sekarang kita tuangkan air tepatnya 50 ml, tidak kurang dan tidak lebih. Ternyata berat air setelah diisi adalah 0,7 Newton. Kesimpulan dari percobaan ini menunjukkan bahwa semakin besar volume air yang digunakan, maka semakin besar pula berat air tersebut. Massa wadah tidak terpengaruhi hubungan antara volume dan berat air, karena berat total merupakan penjumlahan antara berat wadah dan berat air di dalamnya. Nah, itu dia beberapa percobaan dari alat peraga IPA pengenalan dasar. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Ikuti terus petualangan belajar bareng kita ya, karena masih banyak percobaan-percobaan yang akan Profesor lakukan ke depannya. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan jadi anak yang hebat!